Shalom Aleichem Beshem Yeshua Hamashiach. Salam bagimu dalam nama Yesus Sang Mesias. Jadi kali ini kita akan membahas tentang perkawinan dan perceraian yang diajarkan oleh Paulus dan Muhammad dan diteladani oleh Paulus dan juga Muhammad. Nah, sebelum kita masuk pada perbandingan apa yang diajarkan oleh Paulus dan Muhammad tentang perkawinan dan perceraian, saya ingin mengajak kita semua baca dalam pengajaran Yesus Kristus tentang perkawinan dan perceraian. Dalam Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32 dituliskan begini. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Lalu juga di dalam Markus pasal 10 ayat 11 sampai 12 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Juga dalam Lukas pasal 16 ayat 18 dituliskan, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi, menurut pengajaran Yesus Kristus tentang perkawinan dan perceraian, itu perceraian sangat tidak diperbolehkan. Tetapi apabila perceraian itu terjadi, maka orang yang bercerai tidak boleh kawin lagi. Sebab dia masih terikat dengan pasangannya yang masih hidup. Itu adalah ajaran Yesus Kristus tentang perkawinan, tapi terkhususnya tentang perceraian. Nah, kita lihat apa yang diajarkan oleh Paulus dan Muhammad tentang perkawinan dan perceraian. Kita lihat dalam 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Di situ dituliskan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Alasannya sama. Kalau dia menceraikan istrinya, maka dia harus hidup tanpa istri atau berdamai dengan istrinya. Di dalam 1 Korintus yang sama ayat 7, 1 Korintus 7 pasal 7 ayat 27, dikatakan bahwa adakah engkau terikat pada seseorang perempuan, janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan, janganlah engkau mencari seorang. Jadi kita bisa lihat bahwa Paulus itu ajarannya selaras dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sekarang mari kita lihat apa yang diajarkan dalam hadis tentang perilaku atau teladan yang diberikan oleh Muhammad. Misalnya kita baca dalam Sahih Bukhari 86, ini menceritakan tentang Uqbah bin Al-Harits yang menikah dengan seorang perempuan sepersusuannya. Jadi dalam Islam itu kalau dua orang dianggap kalau dua orang itu menyusui pada susu yang sama, maka mereka dianggap saudara sepersusuan. Lalu masalah ini dibawa ke Muhammad dan akhirnya mereka bercerai dan Uqbah menikahi dengan perempuan lain. Nah, kita lihat lagi dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa Muhammad itu menikah dengan Zainab, menantunya atau istri Said, anak angkatnya. Dan menurut Al-Qurtubi bahwa ini adalah salah satu contoh hak istimewa Muhammad apabila dia melihat istri orang lain dan menginginkannya. Dalam Sahih Muslim 2500 menceritakan tentang Muhammad pernah memerintahkan pengikutnya untuk nikah mut'ah. Jadi ada beberapa jenis nikah pada zaman jahiliyah sebelum Islam. Salah satunya itu nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah ini adalah pernikahan dalam waktu yang disepakati hanya untuk bersenang-senang. Jadi Muhammad pernah memerintahkan pengikutnya untuk melakukan nikah mut'ah, lalu Muhammad kembali menyuruh mereka untuk menceraikan istri mut'ah mereka. Nah, kita lihat lagi di dalam salah satu hadis, yaitu Sahih Bukhari 358. Jadi
Ini hadis yang sangat panjang. Muhammad dan pasukannya menyerang Khaybar dan menawan para wanitanya. Kemudian datanglah Dihya Al-Kalbi seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, berikan aku seorang wanita dari tawanan itu." Maka Nabi berkata, "Pergi dan bawalah seorang tawanan wanita." Dia lantas mengambil Safiyah binti Huyai. Tiba-tiba datang seseorang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Tuhan telah memberikan Safiyah binti Huyai kepada Dihya. Padahal dia adalah wanita yang terhormat dari suku Quraido dan suku Nadlir. Dia tidak layak kecuali untuk Anda." Untuk siapa? Untuk Muhammad. Lalu beliau bersabda, "Panggillah Dihya dan wanita itu." Maka dia datang dengan membawa Safiyah. Tatkala Nabi melihat Safiyah, beliau berkata, "Ambillah wanita tawanan yang lain selain dia." Lalu Nabi memerdekakan wanita tersebut dan menikahinya. Sabit berkata kepada Anas bin Malik, "Apa yang menjadi maharnya?" Anas menjawab, "Maharnya adalah kemerdekaan wanita itu." Beliau memerdekakan dan menikahinya. Saat berada di perjalanan, Ummu Sulaim merias Safiyah lalu menyerahkannya kepada Nabi saat malam tiba, sehingga jadilah beliau pengantin. Nah, bukankah Safiyah harusnya, menurut hadis ini, bukankah Safiyah harusnya menjadi istri Dihya Al-Kalbi? Jadi kalau Muhammad sudah punya istri, pertanyaannya, mengapa Muhammad masih mau kawin atau masih mau menikahi Safiyah? Itu adalah perbandingan antara ajaran Rasul Paulus, ajaran Paulus dengan Muhammad tentang perkawinan dan perceraian. Bagaimana menurut pendapat saudara-saudara? Silakan berpikir. Tuhan Yesus memberkati.